Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak Alkitab masing-masing. Kita akan sama-sama belajar tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Kita belajar firman Tuhan. Hari ini bacaan kita sampai pada Galatia pasal 6. Saya mengambil satu ayat di ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya memberikan tema firman Tuhan yaitu suka. Observasinya, penulis ini adalah Paulus dan latar belakangnya ajaran Paulus tentang pentingnya hidup di dalam roh. Bagaimana orang percaya seharusnya memperlakukan orang lain. Dan kalau roh itu memimpin seseorang, maka apa yang dia lakukan kepada orang lain itu juga adalah atas pimpinan dari roh itu sendiri. Mari kita menginterpretasi dalam pembahasan kita kali ini. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, apabila hal itu merupakan sebuah kesukaan, maka tidak menghalangi seseorang itu bisa melakukannya dengan senang hati ya, karena dia menyukai tentunya. Nah, maka hal tersebut tidak akan menjadi sebuah beban, tidak akan menjadi sebuah hal yang menekan dirinya, karena waktu dia melakukannya berdasarkan suka atau menyukai mengerjakan hal itu. Nah, nasihat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Galatia itu adalah supaya mereka jangan jemu-jemu berbuat baik. Ciri khas orang Kristen atau ciri khas orang percaya kepada Tuhan yang meneladani sifat Kristus adalah dia selalu berbuat baik. Kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan, ya, kebaikan yang dilakukan karena dari hati yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita melihat jemaat itu diberikan nasihat oleh Paulus, jangan jemu-jemu berbuat baik, dan mereka kiranya melakukannya itu dengan penuh kesukaan karena Tuhan. Nah, apa yang perlu dilatih untuk disukai oleh orang percaya ini dalam hal perbuatan baik ya. Nah, dalam pembahasan kita atau dalam bacaan kita, yang pertama yang perlu kita latih adalah hidup saling menolong. Itu di ayatnya yang kedua ya. Ayat yang kedua berkata demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau kita melihat menolong orang lain adalah merupakan kesukaan, maka hal itu tidak akan menjadi sesuatu yang memberatkan, asalkan Bapak Ibu ya, jangan sampai juga kita berbuat baik lalu dimanfaatin orang. Kita berbuat baik juga adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi yang bisa, yang mampu kita lakukan. Kalau misalnya menolong karena seseorang itu membutuhkan dana, tetapi dana yang dia butuhkan itu melebihi dari kemampuan kita, ya jangan dipaksakan ya Bapak Ibu. Menolong dengan sukacita, memberikannya, memberi bantuannya ya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting adalah kita mengambil bagian, menolong apa yang bisa kita bantu. Bukan hanya dana, mungkin ada orang yang lagi bersedih, kita bisa membantu dengan menghibur. Kita bisa menolong dengan mendoakan. Paling tidak orang itu merasa lega karena didoakan, hatinya menjadi lebih tenang. Ya, kita bisa membantu, menolong dengan apa yang bisa kita lakukan, yang mampu sesuai kemampuan kita, ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita menolong orang lain, maka itu menjadi sebuah hal yang harus kita latih. Maka kita
ini merupakan juga latihan bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Yang berikutnya adalah menabur dalam roh. Ini juga perlu latihan, ya, itu di ayatnya yang ke-8. Kesukaan segala sesuatu, bagaimana harus, kalau nasihat Paulus, melakukan kebaikan, jangan jemu-jemu. Lalu menabur roh ini maksudnya seperti apa? Menabur dalam roh ini adalah melakukan segala sesuatu yang digerakkan oleh roh, namanya juga pekerjaan roh. Jadi kalau kita menabur, ada yang kita kerjakan tindakannya, tapi yang kita taburkan apa? Hal-hal rohani, hal-hal yang dipimpin oleh roh, sehingga pasti roh itu yang akan mengajarkan hal-hal kebaikan yang bisa kita bagikan juga, kita tabur kepada orang lain, supaya orang lain juga menerima sesuatu dari roh itu juga, ya. Roh yang memimpin kita untuk melakukan hal-hal baik yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Bagaimana kita melakukannya saat kita berelasi atau memiliki hubungan dengan orang, berhubungan dengan sesama kita, keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Misalnya apa? Menabur tentang mengampuni, ya, orang-orang sekitar kita, di tengah-tengah keluarga saling mengampuni. Kalau ada yang berbuat salah, dia bisa dengan rela hati memaafkan. Ini juga merupakan menabur, ya. Hasilnya apa dampaknya? Kalau menabur pengampunan, mengampuni orang yang berbuat salah, hati kita menuainya dengan menerima sebuah kebaikan, ya, menerima damai, ada sukacita, ada ketenangan. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya tidak saling mengampuni, tidak mau mengampuni, hatinya menjadi pahit, menjadi penyakit, ya. Kemudian yang terjadi di tengah-tengah keluarga misalnya, itu akan saling bermusuhan, diam-diaman, itu tidak enak tentunya, ya. Perlu kita menabur dalam roh, apa yang dikatakan roh, untuk bisa berdamai dengan orang, misalnya dalam keluarga itu sendiri, ya. Menabur kasih, ini akan menuai kebaikan tentunya. Dalam keluarga hal-hal baik apa yang perlu kita tabur, ya. Kita bisa mengajak keluarga untuk berdoa, ini adalah menabur dalam roh, ya. Mengajak berdoa supaya dengan berdoa bersama atau melatih berdoa kepada anak-anak, mengajak istri untuk berdoa, ada persekutuan keluarga atau mesbah keluarga, itu ada persekutuan roh di dalamnya. Jangan salahkan apabila saya ini tidak bisa kompak di keluarga, tidak bisa akur dengan anak-anak, tidak bisa baik dengan istri, demikian sebaliknya istri tidak bisa baik dengan suami, gitu ya. Nah, karena apa? Belum ada menabur secara roh di dalam keluarga. Persekutuan dalam roh itu bisa tercipta saat ada kesatuan roh dalam doa bersama, membaca firman Tuhan bersama, ya, supaya iman itu terus bertumbuh. Yang ada adalah roh, bukan kedagingan. Di ayat yang ke-8 di situ sangat jelas, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur daging, kita tahu perselisihan, pertengkaran, ya, ini daging, ya, kemarahan, semakin kacau di dalam keluarga. Kenapa? Yang ditabur bukan roh tetapi daging, kecurigaan, perkataannya sehingga menjadi perkataan yang penuh dengan bersilat lidah, bersilat kata, ya, saling membohongi, saling curiga, dan ini tidak mendatangkan damai sejahtera. Tuaiannya tidak damai sejahtera. Tapi kalau menabur dalam roh, akan menuai buah dari yang dihasilkan oleh roh itu, ya. Prinsipnya Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, tidak jemu-jemu melakukan kebaikan, itu adalah prinsipnya orang yang melakukan kebaikan tanpa berhenti, terus menerus secara konsisten, walau tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan perhatian, karena kebaikan yang kita lakukan adalah dari cara kita kepada orang lain, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita mengasihi kepada orang lain. Jadi tentang apa yang kita bagikan,
Ya, berbuat baik itu tentang apa yang kita bagikan. Bukan terus menerus kita apa yang saya dapatkan, perhatian yang saya dapatkan, kasih harus mengasihi saya, harus berbuat baik kepada saya. Egois ya, diri sendiri terus yang diutamakan. Tapi yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, jangan jemu-jemu berbuat baik, terus mengasihi, terus berbuat baik dalam hal-hal yang dikerjakan roh untuk dilakukan, lakukanlah itu ya. Kemudian waktu kita memiliki prinsip menyukai kebaikan itu juga menaburnya dalam kesetiaan ya, setia tadi. Apa yang bisa kita beri dalam bentuk kebaikan itu kita bisa memberikannya, memberi perhatian ya. Kalau di tema bulan ini tentang kasih ya, kasih itu memberi perhatian, memberikan doa. Ya, ada sharing-sharing di Grow tentang bagaimana kita berbuat kasih itu tidak selalu mahal berupa uang, tidak. Ternyata bahwa ada hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai perbuatan baik, perbuatan kasih. Senyum, menyapa, memberi perhatian, ini adalah hal-hal yang luar biasa, sepertinya sepele, tapi waktu kita melakukannya kepada orang lain ternyata itu sangat berdampak. Roh memimpin kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik itu. Di ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ada bagian terakhir tulisan, jika kita tidak menjadi lemah. Apa maksudnya? Menjadi lemah itu bisa jadi bosan. Rasanya saya ingin berhenti berbuat baik. Kenapa? Lah itu orangnya wes tak baikin, tapi kok dia tidak bisa mengembalikan dengan sikap yang baik. Saya sudah berusaha senyum, tapi dia cuek dengan saya. Saya sudah memberikan perhatian, tetapi dia malah marah-marah sama saya. Misalnya ya Bapak Ibu. Sehingga manusiawinya kita mungkin merasa, aduh aku lelah, aku capek lah, sudahlah aku berhenti berbuat baik. Kembali firman Tuhan mengingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan lemah, jangan lelah. Lakukan saja, mau orang itu kembali juga mengembalikan perbuatan baiknya atau tidak, dari kita berbuat baik saja. Menuai tidak selalu dari orang yang kita baikin, bisa jadi lewat orang lain lagi gitu ya. Prinsipnya firman Tuhan, apa yang kau tabur engkau yang akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, meskipun orang yang kita baikin tidak baik sama kita, nanti dia yang tidak baik itu akan menabur sendiri dengan ketidakbaikan kalau dia tidak bertobat ya Bapak Ibu. Menuai hal yang baik karena kita menabur yang baik. Itu sebabnya jangan jemu-jemu dalam berbuat baik. Hasilnya itu pasti menuai. Di ayat yang ke-7 situ. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Menabur kebaikan, saudara akan menerima, menuai kebaikan. Kemurahan Allah itu terus terbuka dan dinyatakan bagi orang-orang yang tidak lelah berbuat baik ya. Aplikasinya, sukai kebaikan dengan terus menabur kebaikan, yaitu di ayat yang ke-10 ya. Tabur dengan cara setia, menaburnya itu dalam kesetiaan, mau kecil mau besar, sepertinya bosan, sepertinya lelah, tapi jangan bosan, teruslah berbuat baik, setia dalam berbuat baik. Tabur dalam keyakinan, aku percaya, aku menabur kebaikan, pasti aku juga akan menuai. Itu janji dari firman Tuhan ya. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Kita berbuat baik karena kita memiliki majikan agung kita baik, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan teladan kebaikan yang luar biasa, kasih yang luar biasa yang dia sampaikan, dia berikan kepada kita supaya kita pengikut-pengikutnya juga mempraktekkan kasih itu dengan berbuat baik kepada semua orang.
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya firman Tuhan ini akan terus mengajarkan kepada kita, mengingatkan dalam hidup berelasi dengan sesama, hidup yang berhubungan dengan banyak orang, tetap mencerminkan Kristus dari hidup kita, tetap berbuat baik kepada semua orang. Haleluya. Kita mengucap syukur sebab firman Tuhan ini, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang mendengar renungan setiap harinya. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kebaikan Tuhan itu juga mengalir di kehidupan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan dan meneladani karakter Tuhan untuk kami bagikan kepada sesama kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menguduskan dirimu bagi kami umat-umat-Mu, supaya kami pun dikuduskan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.